Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Saptadina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Edi Suprayitno, Magister Pendidikan. Dalam video kali ini saya mengangkat judul yaitu Analisis Gaya Bahasa pada Novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Langsung saja yuk kita bahas. Bab 1 latar belakang yang memuat tentang sastra dan karya sastra, novel, stilistika, dan gaya bahasa. Sastra merupakan perwujudan pikiran dalam bentuk tulisan. Tulisan ini menggambarkan media pemikiran yang tercurahkan melalui bahasa yang bisa dipresentasikan dalam bentuk tulisan. Tak hanya itu, sastra juga dapat dipresentasikan melalui gambar, melodi musik, dan lainnya. Karya sastra merupakan karangan yang mengacu pada nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sebuah karya sastra tidak terlepas dari bahasa, karena bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan yang dituangkan ke dalam bentuk karya sastra dalam sebuah novel. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa selain cerpen. Berbeda dengan cerpen, novel memiliki peranan penting dalam menyampaikan ide, gagasan yang dilakukan pengarang. Menurut Stanton, pada tahun 2007 halaman 104, beliau mengemukakan novel tidak bergaya padat seperti cerpen, karena novel memiliki ruang lingkup yang luas untuk menggambarkan setiap situasi. Stilistika dan gaya bahasa. Stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa suatu karya sastra. Hal ini didukung berdasarkan pendapat Zhang pada tahun 2010 pada halaman 155, yaitu untuk menjembatani karya sastra dengan bahasa diperlukan adanya telaah ilmu bahasa yang disebut stilistika. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis menurut Keraf pada tahun 2009 pada halaman 113. Gaya bahasa yang baik harus memiliki 3 unsur yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Hasil karya sastra seperti cerpen, novel, dan puisi mempunyai gaya bahasa yang dapat melukiskan suasana cerita yang dapat melakukan sebuah penceritaan. Selanjutnya, yaitu ada gambaran umum, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Gambaran umum pada novel ini yaitu novel Bulan Kertas menceritakan tentang ada 2 orang yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain yang bernama Rafa dan Naya. Rafa adalah lelaki pendiam yang membuatnya tidak memiliki teman. Sampai ia dipertemukan dengan Naya, seorang gadis yang kerap menutup diri dan bahagia dengan dunianya sendiri. Hal ini yang membuat Rafa menaruh hati pada Naya karena mereka memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam seminar proposal ini yaitu terdapat 4. Yang pertama, apa saja gaya bahasa yang terdapat pada novel Bulan Kertas? Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi adanya gaya bahasa? Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa apa saja yang dominan dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur? Dan yang terakhir adalah bagaimana kegunaan gaya bahasa dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Dalam pembatasan masalah seminar proposal ini terdapat 2 pembatasan masalah yaitu gaya bahasa pada novel Bulan Kertas dan penggunaan gaya bahasa yang paling dominan dalam novel Bulan Kertas.
Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah kali ini, yaitu saya mengangkat yang pertama, apa saja gaya bahasa yang terdapat dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur, dan yang kedua, yaitu penggunaan gaya bahasa apa saja yang paling dominan dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis dan memaparkan gaya bahasa pada novel Bulan Kertas, dan yang kedua mendeskripsikan gaya bahasa yang dominan pada novel Bulan Kertas. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi pembaca pecinta sastra. Dan manfaat praktis bagi pendidikan yaitu penelitian novel Bulan Kertas karya Arafat Nur dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya, khususnya dengan menganalisis gaya bahasa. Manfaat lainnya bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan untuk guru agar mudah mengerti mengenai penyampaian maksud dalam novel menggunakan gaya bahasa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru mengerti mengenai penyampaian cerita novel. Bab 2. Kajian teori. Dalam kajian teori ini memuat beberapa aspek, yaitu pengertian sastra dan karya sastra, yang kedua novel dan jenis novel, yang ketiga stilistika, yang keempat gaya bahasa, yang kelima penelitian yang relevan, dan yang terakhir adalah kerangka berpikir. Sastra dan karya sastra. Sastra merupakan perwujudan pikiran dalam bentuk tulisan. Tulisan menggambarkan media pemikiran yang tercurah melalui bahasa. Bahasa yang bisa dipresentasikan dalam bentuk tulisan. Media lain atau bisa saja berbentuk gambar, melodi musik, lukisan, atau karya sastra lainnya. Karya sastra merupakan karya yang indah dan sangat menarik untuk dibaca. Dalam karya sastra terdapat dua macam, yaitu karya sastra lama dan karya sastra modern. Karya sastra lama yaitu menggunakan bahasa tradisional atau menggunakan bahasa daerah, dan karya sastra modern menggunakan bahasa modern atau bahasa Indonesia. Selanjutnya, novel dan jenis novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Novel sendiri merupakan ungkapan serta gambaran kehidupan manusia pada zaman yang dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup. Dari permasalahan hidup manusia yang kompleks dan melahirkan suatu konflik dan pertikaian. Melalui novel, pengarang dapat menceritakan tentang aspek kehidupan manusia secara mendalam termasuk berbagai perilaku manusia. Novel memuat tentang kehidupan manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Novel dapat berfungsi untuk mempelajari tentang kehidupan manusia pada zaman tertentu. Jenis novel. Novel dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu novel percintaan, novel petualangan, dan novel fantasi. Novel percintaan merupakan novel yang di dalamnya terdapat tokoh wanita dan pria secara imbang. Bahkan kadang-kadang peranan wanita lebih dominan. Karena ya seperti tadi, novel ini termasuk dalam novel percintaan. Selanjutnya, novel petualangan yang melibatkan peranan wanita lebih sedikit daripada peranan pria. Jika wanita dilibatkan dalam novel jenis ini, maka penggambarannya
hampir stereotip dan kurang berperan. Jenis novel yaitu novel fiksi dan non-fiksi. Stilistika. Menurut KBBI, yaitu ilmu kebahasaan yang mempelajari tentang gaya bahasa. Kajian stilistika itu sendiri sebenarnya dapat ditunjukkan terhadap berbagai ragam penggunaan bahasa tak terbatas pada karya sastra saja, namun biasanya stilistika lebih sering dikaitkan dengan bahasa sastra. Gaya bahasa. Menurut Keraf pada tahun 2008, pada halaman 112, gaya bahasa dalam retorika disebut dengan style. Kata style diturunkan dari kata Latin stylus, semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Gaya bahasa adalah bagian dari aksi mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frase, atau kalimat tertentu. Menurut Albertine, pada tahun 2005, halaman 51, gaya bahasa adalah bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa digunakan dalam gaya tradisional dan literal untuk menjelaskan orang atau objek. Menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar dan berkesan. Gaya bahasa mencakup arti kata, citra, perumpamaan, serta simbol dan alegori. Jenis dan gaya bahasa. Jenis dan gaya bahasa sendiri terdapat 3, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa penegasan, dan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa sendiri memiliki 3 bagian juga, yaitu yang pertama gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, yaitu gaya bahasa ini mempersoalkan tentang ketepatan dan kesesuaian kata dalam situasi tertentu, meliputi gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa yang selanjutnya yaitu gaya bahasa yang berpusat pada nada. Gaya bahasa ini berdasarkan nada terbagi ke dalam gaya bahasa sederhana, yaitu gaya bahasa yang cocok untuk memberi instruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan, dan sejenisnya. Gaya mulai dan bertenaga. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa yang berpusat pada struktur kalimat. Struktur pada sebuah kalimat bisa dijadikan landasan untuk menciptakan gaya bahasa. Yang dimaksud dengan struktur kalimat adalah bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. Gaya bahasa ini meliputi gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan repetisi menurut Keraf pada tahun 2009 halaman 124. Nah, selanjutnya gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan terdapat 6 gaya bahasa. Yang pertama, 1. Metafora, yaitu bukan makna sebenarnya atau hanya sebagai perbandingan antara dua hal yang berbeda. Yang kedua, yaitu personifikasi, yang menganggap benda mati atau tak bergerak seperti manusia. Yang ketiga, asosiasi, yaitu memberikan perbandingan terhadap benda yang sudah disebutkan. Yang keempat, yaitu ironi, yang termasuk dalam majas sindiran yang dikatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya yang dimaksud, menyindir orang yang diungkapkan secara halus. Yang kelima adalah alegori, yaitu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan perlambangan. Perlambangan yang dimaksudkan untuk menggunakan perbandingan penuh. Dan yang terakhir adalah sarkasme, yaitu gaya bahasa sindiran yang
terkasar, di mana memaki orang dengan kata-kata kasar dan tak sopan. Selanjutnya ada gaya bahasa penegasan. Dalam gaya bahasa penegasan ini terdapat 4 gaya bahasa, yaitu pleonasme, repetisi, interupsi, dan koreksio. Yang pertama yaitu pleonasme. Pleonasme yaitu menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua yaitu repetisi. Repetisi merupakan gaya bahasa dengan mengulang sepatah kata berkali-kali dalam kalimat. Yang ketiga yaitu interupsi. Interupsi sendiri merupakan gaya bahasa penegasan dengan menggunakan sisipan di tengah-tengah kalimat pokok dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu dalam kalimat tersebut. Yang terakhir yaitu koreksio. Koreksio merupakan pembetulan atau koreksi kembali atas kata-kata yang salah satu yang sengaja dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya adalah gaya bahasa pertentangan. Dalam bahasa pertentangan ini terdapat 3 gaya bahasa, yaitu paradoks, antitesis, dan hiperbola. Paradoks merupakan gaya bahasa pertentangan yang hanya kelihatan pada arti kata yang berlawanan padahal sesungguhnya objek berlainan. Yang kedua yaitu antitesis, merupakan jenis gaya bahasa yang menggunakan kata secara berlawanan. Dan yang terakhir yaitu hyperbola. Hyperbola adalah gaya bahasa yang menggunakan ungkapan berlebihan dari maksud yang sebenarnya. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini yaitu mengandung 2 unsur. Yang pertama yaitu dilakukan oleh Iva Afriana pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu analisis gaya bahasa pada novel Teratak karya Evi Idawati, kajian stilistika. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustari Pekasuban pada tahun 2018. Judul penelitiannya yang yaitu analisis jenis-jenis gaya bahasa dalam novel Hujan karya Darwis Terelie. Kerangka berpikir. Karya sastra yang dibahas pada penelitian ini adalah novel Bulan Kertas karya Arafat Nur dengan menggunakan kajian stilistika. Stilistika merupakan berbagai ragam penggunaan gaya bahasa. Secara sederhana, stilistika dapat diartikan sebagai ilmu gaya bahasa. Stilistika menggunakan gaya bahasa khususnya dalam karya sastra. Penerapan stilistika menggunakan bahasa sastra sebagai bahan untuk karyanya agar memiliki keindahan dan syarat makna yang harmonis sehingga nikmat saat dibaca. Bab 3 yaitu memuat tentang desain penelitian, objek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Desain penelitian. Data dalam penelitian ini dengan desain penelitian yang bersifat kualitatif diuraikan menggunakan kata-kata. Penelitian ini akan mendeskripsikan gaya bahasa dalam novel Bulan Kertas karya Arafat Nur dengan menggunakan kajian stilistika. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu novel Bulan Kertas karya Arafat Nur yang diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada bulan Oktober tahun 2017. Novel Bulan Kertas ini merupakan novel yang memiliki ketebalan yaitu 224 halaman. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif selalu berusaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, suatu peristiwa sebagaimana adanya.
Dalam prosedur penelitian ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi, dan tahap seleksi. Tahap deskripsi yaitu membaca objek yang diteliti. Membaca novel Bulan Kertas karya Arafat Nur untuk mengetahui tentang gaya bahasa yang terdapat pada novel tersebut. Tahap reduksi yaitu mencatat segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Yang terakhir yaitu tahap seleksi. Tahap seleksi yaitu menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik membaca dan teknik mencatat. Kedua teknik ini dapat diuraikan, yaitu yang pertama, teknik membaca dilakukan dengan membaca mengamati kalimat setiap paragraf novel Bulan Kertas karya Arafat Nur secara teliti untuk mendapatkan informasi yang jelas. Yang kedua yaitu teknik mencatat terhadap beberapa aspek kajian dalam stilistika yang terdapat dalam novel tersebut dicatat dalam buku yang dipersiapkan. Setelah data selesai dicatat, selanjutnya diklasifikasi berdasarkan kategori yang telah ditemukan. Teknik catat yang dilakukan dengan mencatat dapat diklasifikasikan dengan data. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan makna ataupun maksud dari kalimat yang mengandung gaya bahasa untuk menjabarkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Langkah-langkah analisis data yaitu yang pertama, membaca dilakukan untuk mengerti alur cerita pada novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Yang kedua, memahami gaya bahasa yang terdapat pada novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Yang ketiga, menandai temuan gaya bahasa yang menggarisbawahi gaya bahasa. Yang keempat yaitu memilih dan memilah data dilakukan untuk menetapkan penemuan gaya bahasa yang terdapat pada novel Bulan Kertas karya Arafat Nur dan mengelompokkan ke dalam jenis bahasa berdasarkan data yang diperoleh, lalu menganalisis data yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari analisis gaya bahasa pada novel Bulan Kertas karya Arafat Nur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.